Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfi Alifah, mahasiswa Prodi MPI FITK UIN Sunan Kalijaga. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana proses bauran pemasaran atau marketing mix di lembaga yang sudah saya dirikan. Nama lembaganya sendiri yakni Lembaga Alhambra. Nah, sebelum ke bauran pemasaran, saya akan menjelaskan sedikit mengenai Lembaga Alhambra ini. Lembaga Alhambra ini menaungi anak-anak kelas 1 dan 2 SD dalam belajar bahasa Inggris. Di dalam Lembaga Alhambra ini, mereka difokuskan untuk mulai membaca, menulis, menggambar, dan menyanyi dalam bahasa Inggris. Lalu, respon masyarakat terhadap Lembaga Alhambra ini, para orang tua sangat excited untuk mengantar anaknya ke Lembaga Alhambra ini. Karena melihat kondisi anak-anak yang selama corona ini lebih sering bermain, jadi orang tua sangat mensupport anak-anak jika ingin belajar di Lembaga Alhambra ini. Lalu dengan adanya Lembaga Alhambra ini, orang tua memiliki niatan agar anaknya lebih cerdas dalam berbahasa Inggris. Karena dalam situasi corona seperti ini, sekolah hanya masuk 1 atau 2 kali dalam seminggu, maka anak-anak membutuhkan pelajaran yang memang bisa bertatap muka dengan seorang guru agar mereka mudah paham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai bauran pemasaran atau marketing mix 7P dalam Lembaga Alhambra ini. Yang pertama ada price, product, promotion, place, people, process, and physical evidence. Yang pertama ada price. Price ini adalah harga yang sudah ditetapkan dari Lembaga Alhambra, yaitu sekitar 10.000 per pertemuan. Jadi setiap siswa yang datang itu membayar 10.000. Kira-kira pembelajarannya sekitar 45 menit. Dan pandangan dari orang tua sendiri tidak mempermasalahkan untuk harganya, karena orang tua juga paham itu sebuah kebutuhan dan memang itu diperlukan untuk anak-anak. Yang kedua ada produk. Produk di Lembaga Alhambra ini kita menawarkan pembelajaran bahasa Inggris yang memuat tentang membaca, menulis, menyanyi, dan menggambar. Nah, membaca ini kita mulai dari awal seperti A, B, C, D, E, F, G, terus menulis kita juga metodenya kasih beberapa waktu untuk menulis karena metodenya tidak terlalu formal, jadi kita santai saja. Lalu menggambar, ada waktu-waktu tertentu untuk menggambar, dan menggambarnya ini juga mendapatkan nilai plus dari guru sendiri. Dan yang terakhir ada menyanyi. Menyanyi ini adalah pertunjukan ekspresif dari para siswa agar mereka juga tidak terlalu muluk dalam belajar, karena belajarnya memang metodenya santai. Yang ketiga ada promotion. Nah, promotion ini adalah promosi yang kita lakukan bagaimana mengajak para siswa atau anak-anak di sekitar rumah ini mau ikut ke dalam Lembaga Alhambra ini. Jadi yang saya lakukan yakni mengirimkan pesan ke WA ataupun menyebar undangan kepada teman-teman agar bisa dilihat oleh tetangga di desa. Dan berkat adanya informasi digital seperti itu, mereka dapat mengetahui informasi secara jelas dan lengkap dan bisa langsung menghampiri ke rumah saya sendiri. Yang kelima ada place. Place ini adalah tempat yang digunakan untuk pembelajaran. Nah, untuk sementara waktu kita masih menggunakan rumah yang saya tinggali. Jadi di depan ada kayak semacam ruangan yang tidak digunakan, jadi kita bisa gunakan untuk belajar dan itu sangat membantu. Dan yang keenam ada people. People ini adalah target yang kita fokuskan. Nah, target yang kita fokuskan ini adalah anak-anak kelas 1 dan 2 SD. Karena ini masih awal, jadi memang pembelajarannya masih dalam pembelajaran yang dasar. Yang keenam ada proses. Jadi proses ini metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yang sudah saya sebutkan tadi, yakni membaca, menulis, menggambar, dan menyanyi. Prosesnya setiap pertemuan itu 45 menit, kita sudah melakukan 6 pertemuan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh ini yaitu physical evidence. Physical evidence ini bagaimana perasaan para siswa ketika belajar di sana. Yang saya rasakan mereka nyaman dan tidak ada rasa seperti takut bertanya ataupun tidak nyaman.
Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai marketing mix atau bauran pemasaran di lembaga Alhambra ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan saya sangat menerima kritik dan saran dari teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.